Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Citer Cater perdana ini ya guys ya. Nah di sini saya pingin Pingin menanyakan kabar kalian nih kayak gimana? Sehat kan pastinya dan tidak lupa juga gimana kelancaran puasanya pasti juga lancar juga kan. Meskipun kita sedang disibukkan dengan keadaan kuliah ataupun kayak mata kuliah di siang bolong ataupun kayak tugas-tugasnya bikin kita tuh mumet lah gitu intinya mumet tenang lah intinya kayak gitu. Tapi tidak apa-apa kita harus menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Rafli Sahlan Alif Fathim Putra Malatika. Saya berasal dari Jakarta, berdomisili sekarang di Elvira 3. Dan di sini juga saya tidak sendirian. Ada tamu-tamu undangan yang saya undang ya, yang kita undang gitu sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini salah satu orang-orang veteran yang sudah mewadahi gitu, yang sudah berdomisili di Purwokerto ini. Nah, langsung saja saya perkenalkan kepada orang-orangnya. Yang pertama itu ada Mas Nur Iskandar. Halo Mas Iskandar. Halo. Mana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini ada Mas Iskandar. Yang kedua itu ada Mas yang kalau tidak kalah spesial. Ada Mas yang paling ganteng dan Mas yang sebutnya tuh dengan Mas pelawak lah ini kayak gitu ya. Di sini ada Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi. Ya, kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, oke, di sini sudah pasti melihat kan wajah-wajah anak-anak ganteng ini atau mas-mas yang ganteng ini. Di sini saya mungkin ingin menanyakan nih, yang pertama kepada Mas Iskandar. Mas gimana sih Mas sekarang kayak kesibukannya tuh apa aja gitu kalau sekarang kayak dari kegiatan ataupun sekarang misalnya ada yang lagi dimumetin tuh apa gitu. Ya, kesibukan ya. Eh, Mungkin sih untuk kesibukan di semester ini ya. Iya. Saya semester 6. Jurusan saya tentunya hukum ekonomi syariah ya. Ya, semester mau tua lah kalau salah. Kesibukan saya hari ini masih berjibaku dengan mata kuliah ya. Kuliah full day, walaupun saya kuliahnya cuma 2 hari dengan 20 SKS. Kemudian saya juga ada kesibukan di luar kebetulan sama teman-teman seangkatan saya juga, karena sering ngumpul bareng, sering main bareng. Paling sebatas itu sih untuk kesibukan saya, karena kebetulan di semester ini nggak ada kesibukan lain. Paling udah kayak gitu, paling kita free, pengangguran. Bahasanya tuh pengangguran sekarang gitu. Iya, karena udah semester tua juga sih Mas ya. Oh iya, saya sangat tua semester. Tapi masih muda kok Mas dilihatnya. Iya, itu jelas. Itu emang sering banyak yang ngomong kayak gitu. Oh ya. Oke, mungkin makasih untuk itu penjelasannya. Untuk Mas Fahmi sendiri nih. Mas Fahmi, kesibukannya saya pengen tahu apa cuma nongkrong doang atau nongki kadang rebahan sampai subuh gitu. Gimana sih Mas? Aku pengen tahu gitu. Kesibukannya Mas itu apa aja? Coba. Kalau kesibukan sih sebenarnya yang benar-benar sibuk sih nggak ada. Karena kalau kesibukan itu kesannya sombong loh, kita itu orang yang sibuk padahal ya nggak ngapa-ngapain. Ya, ya saya mau sedikit cerita ya teman-teman, dinamika di semester tua seperti saya. Oh ya, sebelumnya saya itu mahasiswa S juga. Saya itu mahasiswa semester 3 untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya. Jadi teman-teman jangan salah paham dulu ya. Itu saya itu mencoba jujur tapi sedikit berat gitu. Berat. Tapi gimana ya? Bahwa kita di bulan puasa kan memang harus jujur. Jadi kita nggak boleh bohong. Benar, tidak boleh. Agak tertekan juga. Ya, untuk Oke. Terkait kesibukan sendiri ataupun agenda yang biasa saya lakukan di hari ini itu lebih ke itu sih, kuliah sebenarnya. Karena saya masih kuliah juga. Ada kuliah, kemudian yang kedua saya itu ada agenda-agenda yang sifatnya spiritual. Karena ya teman-teman juga tahu ya bahwa ini kan bulan suci Ramadan, bahwasanya kita itu dianjurkan ataupun lebih diarahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih memperbanyak ibadah. Ya orang ambil ibadah itu sih. Saya paling deras ya, paling haji ataupun apa sholawatan dan lain sebagainya. Enggak jauh-jauh. Paling itu. Oke, terima kasih ya itu. Nah,
berhubungan dengan bulan Ramadan ini ya. Kan ini bulan Ramadan di tahun 2022 dan pasti juga berbeda kan dengan 2021 ya kan Mas. Nah, saya tuh ingin bertanya juga sih kayak kalau menurut saya pribadi sih mungkin ada ya perbedaannya gitu ya. Cuman kalau dari saya karena lulusan corona juga waktu itu. Jadi ya gimana sih lulusan corona gitu-gitu aja. Beda. Kita beda kan. Oh ya beda. Beda ya, beda. Ya maksudnya tuh kayak aduh gimana ya kesibukannya tuh tidur doang sih nggak ngapa-ngapain itu satu kelebihan juga sih sebenarnya tidur terus. Nah aku tuh pengen bertanya gitu yang pertama pada Mas Fahmi dulu nih mungkin kan tadi udah Mas Iskandar sekarang Mas Fahmi. Nah Mas Fahmi bukan perbedaannya tuh antara Ramadan yang pertama yang sekarang dan yang sebelumnya itu gimana sih dari Mas kegiatan maupun yang lainnya tuh kayak gimana sih bedanya? Kalau menurut saya pandangan saya mengenai Ramadan kemarin dan sekarang itu nggak jauh beda sih sebenarnya kalau dari saya pribadi. Karena apa? Karena tahun lalu pun dari segi PPKM ataupun pembatasan dari pemerintah itu udah nggak terlalu ketat seperti tahun 2020. Artinya apa? Artinya dalam menjalankan aktivitas kita bisa lebih leluasa. Itu tahun 2021. Apalagi tahun sekarang yang notabene itu seolah-olah corona itu sudah hilang loh. Iya benar. Betul ya? Jadi kita mau aktivitas apapun bebas ya seperti main kemana gitu ya. Main kemana gitu kita bisa. Tapi jangan banyak main, kita banyak ibadah karena ini betul gitu ya. Iya benar. Tidak. Ya, intinya menurut saya itu enggak jauh beda. Kita diberi ruang yang lebih untuk melakukan apa. Waduh. Berarti sangat sangat simpel, padat dan jelas ya seperti itu. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Tapi kayaknya iya kalau bisa ditangkap sih. Ya maaf kalau membingungkan ya teman-teman ya. Kadang orangnya bingungan juga saya. Ya terkadang juga pembawa acara juga kadang bingung sama ini sendiri. Kadang mau ngomong apa juga bingung saking lautnya gitu. Tapi nggak apa-apa bisa ini untuk menemani kalian semua juga. Nah, kan tadi sudah nih dari Mas Fahmi jawabannya yang agak simpel kocak dan nggak tahu lah kayak gimana tadi. Nah saya ingin lanjut bertanya nih kepada Mas ganteng dari sosial namanya Mas Iskandar. Perbedaannya tuh kayak gimana sih Mas kegiatannya? Jangan kayak Mas Fahmi ya singkat padat jangan sampai lebih panjang dikit lah gitu. Kalau bisa coba kayak gimana sih Mas? Ya bicara bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin tadi udah disinggung juga sama Mas Fahmi. Ketika kita melihat perbedaan Ramadan di tahun sekarang sama tahun 2021 maupun 2020 memang terdapat perbedaannya yang walaupun nggak terlalu signifikan, cuman itu bisa dirasakan kehangatannya untuk keluarganya. Walaupun saya masih ada di Purwokerto, saya belum sempat pulang ke rumah, jadi saya belum merasakan kehangatan keluarga ya tentunya untuk bulan Ramadan ini. Kasihan sih. Miris sih. Sedih. Iya. Untuk bulan Ramadan tahun kemarin dari segi tadi pemerintah terkait pembatasan memang ya dikatakan sangat menyusahkan. Tarawih kita terbatas walaupun di daerah-daerah terpencil di desa-desa itu masih tidak tidak memikirkan terkait protokol kesehatan ya, walaupun mereka disuruh berjarak tapi tidak berjarak, banyak yang seperti itu namun tetap menggunakan masker. Tapi kalau sudah masuk ke kota-kota banyak sekali yang mungkin tarawihnya tetap berjarak atau yang sebagainya. Namun untuk Ramadan sekarang alhamdulillah dan wasyukurillah ya, walaupun ini Ramadan kurang lebih belum ada 10 hari, baru 1 minggu ya kita Ramadan ya Mas ya. Lalu 1 minggu masuk, namun kayak tarawih, kemudian sholat berjamaah ataupun yang lainnya kita sudah tidak ada pembatasan di situ. Ya kita sudah ada kebebasan dan saya sendiri juga sering ikut buka bersama di masjid. Siap. Kami menunaikan sangat mencerminkan mahasiswa UIN ya. Buka di masjid sampai apapun di masjid. Iya. Buang air juga di masjid. Di kamar mandi masjid. Iya, di kamar mandi. Masjid. Iya. Klarifikasi. Klarifikasi. Kira aku tuh di masjidnya gitu ya Mas ya. Iya, aku juga ngira gitu. Iya. Tapi memang mungkin yang sedikit berbeda dengan Ramadan tahun ini dari kualitas ataupun ketebalan dari dompet
bukan iman. Dompetnya. Iya, karena makanya saya sering keluar luar seperti itu. Alhamdulillah ya. Untuk info sendiri di daerah Purwokerto itu sering mengadakan buka bersama ya. Ada di masjid-masjid besar di Purwokerto. Nanti infonya gampang lah, kita berbagi link seperti itu. Iya, nanti ada linknya, itu ada kelompoknya, ada grup WhatsApp. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Masuk. Oke, nanti bisa saya masukin. Ya gampang. Kita tolong admin. Iya nanti aja. Paling kayak gitu. Kemudian kayak kesibukan kuliah ataupun yang lainnya di Ramadan mungkin agak berbeda karena di tahun lalu mungkin banyak kegiatan di Ramadan. Kita dari teman-teman lembaga mahasiswaan sering mengadakan ada yang buka bersama ataupun tarawih bersama, bagi takjil dan yang lainnya. Paling kurang lebih kayak gitu sih perbedaannya. Waduh, ternyata Mas Iskandar tuh meskipun fisiknya kuat ya, sehat, tetapi dompetnya tidak sehat. Tidak sehat kan? Tidak sehat kan? Beda dengan ini, fisiknya tidak sehat tapi dompetnya Lebih nggak sehat. Lebih nggak sehat. sangat-sangat. Iya. Langsung saja udah masuk ke pertanyaannya. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Mas Fahmi. Kepada Mas Iskandar tadi Mas Fahmi udah. Mas Iskandar tuh, Mas ya? Yeah. Sangat lucu banget sih. Betul. Lucu banget. Tuh kalau masalah tarawih gimana itu Mas? Tarawihnya tuh kadang kalau yang kurang gitu gimana sih? Kayak datangnya kayak gimana? Kan misalnya baru 2 rakaat atau 3 baru kesana gitu atau adalah gitu gimana Mas? Iya, emang itu jadi kultur ya, mungkin memang kultur yang secara turun temurun itu dipertahankan walaupun buruk. Cuma memang ya namanya bocil FF bocil. Bocil. Apa ya? Iya bocil, ya bocah kecil. Iya. Itu sering kayak gitu. Intinya tuh patokannya kalau dulu, apalagi dulu pas saya kecil nih, patokan dulu. Oke, kita tawuran bersama masjid besar. Di sana saya di musola. Sini kita tawuran, ketemunya di balai desa kan. Titik tengahnya tuh balai desa buat tawuran. Titik tengah. Ada titiknya. Itu ada titik tengah. Titik tempuran. Titik di situ, titik tempur. Kita berburu, kemudian ada musola dari sana nih, musola paling selatan itu gabung karena masjid besar itu gede. Butuh pasukan juga. Iya. Berarti kolaborasi ya. Iya, kita membuat aliansi di aliansi. Ya kita bergabung untuk melahin masjid besar. Tapi ternyata kalah juga. Iya. Tetap kalah. Soalnya banyak. Tapi kita harus hargai usaha mereka. Betul. Udah bikin aliansi gitu kan. Cuman itu perangnya juga ada batas waktu terakhir, maksudnya batas waktunya. Jadi nggak serta merta itu perangnya itu kita ada gencatan senjata. Gencatan senjatanya itu ketika jam 8 kurang 10 menit atau ada waktunya. 8 kurang 15 menit itu kita pasti kembali ke pangkalan atau markasnya masing-masing untuk menjalankan sholat tarawih. Bukan sholat witir. Oke. Tinggal sholat witirnya, akhirnya sudah. Nah, aku potong boleh nggak Mas? Boleh. Itu jam 8.10 itu kumpulan tawuran apa kalau pengajian dulu itu? Jam 8.10 itu biasanya waktu tarawih itu mau selesai karena biasanya itu udah terjadwal. Biasanya masing-masing sholat atau masjid itu kita udah ada pembagian kasta terkait waktu jam selesai tarawih itu jam berapa saja gitu. Waduh. Kalau musola barat nih jam 7.50 udah selesai. Kemudian di masjid jam 8 pas kayak gitu. Jadi udah terkonsep, tersistematika dengan baik gitu. Kayak program kerja gitu. Jelas. Waduh, ternyata tersistem tanpa adanya rapat. Iya, emang kayak gitu sering Iya, kalau benar. anak-anak kecil gitu. Aku pun juga gitu. waduh bener sih kayak wah gila di sini apa ya ceritanya tuh sangat-sangat lawak banget ya ternyata ya. Sangat sebenarnya tuh nggak logis, cuman ada aja kayak gitu ya. Aduh, saya juga kerasa kayak bingung emang bener kenyataan kayak gitu. Nyatanya emang kayak gitu. Nyatanya gitu. Aduh, dia mungkin untuk perbincangan ini lebih banyak lagi sih, harusnya lebih banyak, cuman kayak mungkin untuk apa ya, kayak kita jangan sampai apa yang melihat pada yang buruknya aja. Iya, harus pada yang baiknya juga dong. Jadi maksudnya kan ini kan kurang sehat gitu ya, kurang sehat dompetnya katanya. kurang sehat dompetnya. Jadi sekarang langsung beralih ke pada yang sisi baiknya gitu. Gimana sih Mas?
Insyaallah. Biasa aja dulu mas mukanya aja. Insyaallah. Gini mau menjadi cosplay jadi orang alim. Masyaallah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formal banget ya mas. Iya makanya. Oh. Biasa aja ya. Sorry. Aduh, kadang nggak bener. Mari kita intermezzo sebentar guys. Jangan kemana-mana, tetap di. Saya mau acara. Saya mau acara. Saya kok di. Oke, dari sekarang dari sudut pandang orang soleh ya, soleh kan? Solehot bisa sih. Wow, solehot. Oke. Tadi pertanyaannya lebih ke apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh pada saat Iya, pada bulan suci Ramadan. Iya. Kan banyak kan pas itu. Itu pas ngasih tanya ke kiai. Tanya ke aku gitu loh. Kayaknya kurang tepat aja. Cuma aku mencoba menjawab ya berdasarkan pengalaman orang lain. Kayak kamu kan berdasarkan pengalaman orang lain, aku juga. Iya. Sama. Bukan pengalamanku sendiri. Yang penting ada. Yang penting ada. Jadi kalau pengalaman jadi mengenai apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh pada saat bulan Ramadan ya, Ramadan itu ya biasa beribadah, memperbanyak ibadah. Tapi mengenai ibadah pun kalau aku boleh menganalisi, ibadah kita memang sejatinya hidup di dunia ini kan untuk beribadah. Seperti yang tercantum pada Al-Quran surat Al-Dzuriyat ayat 50. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah bahwa tidak aku menciptakan manusia itu selain untuk beribadah. Kurang lebih seperti itu. Saudara-saudara. Jadi artinya apa? Saudara-saudara. Iya. Saudara. Oh iya. Sorry. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya dari ibadah itu enggak dilakukan hanya di bulan Ramadan, tapi pasca ataupun sebelumnya pun memang kita harus beribadah juga. Sejatinya kita kan hidup untuk beribadah. Tapi kenapa banyak kemudian orang-orang itu melakukan ibadah lebih kencang lagi istilahnya ya di bulan Ramadan, karena memang dari segi pahala itu dilipat gandakan. Seperti itu. Misalnya nih dalam membaca Al-Quran, satu huruf itu kan sama halnya kita diberi 10 satu huruf. Nah di bulan Ramadan kita baca satu huruf itu udah berapa kebaikan? Oh iya. Misal di bulan biasa itu 10 kebaikan. Iya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ya berlipat-lipat. Nabung kayak nabung receh. Nah iya itu contoh kecil. Maka dari itu persepsi orang-orang Indonesia khususnya lebih memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ya atas dasar itu ingin memperoleh pahala yang lebih banyak lagi. Ya ibadahnya bermacam-macam, bisa tadi membaca Al-Quran, kemudian ngaji, memperoleh ilmu lah, thalabul ilmi, ya mencari ilmunya bisa tentang fikih ataupun apapun itu. Yang penting gini akan mencari ilmu, kemudian ada lagi tentunya sholat ya. Seperti tadi tidak menjelaskan sholat. Oke, ini tapi yang pada intinya adalah kita memperbanyak ibadah ya. Ibadahnya tadi ada beberapa contoh yang saya sebutkan. Mungkin teman-teman ada ibadah lain yang tidak aku lakukan. Paling itu sih. Oke, mungkin itu salah satu apa ya jawaban yang benar-benar Biasa aja. biasa aja. Jawabannya biasa aja gitu. Tapi maknanya tuh tersirat galau gitu. Panjang gitu loh, kan panjang banget tersiratnya gitu loh. Tapi masya Allah banget, nah ini menjadi ustad Enggak cocok sih. cocok sih, Cocok. tapi jadi panjangan tok. Iya. Itu Itu aku sepakat. sih sepakat. Tapi Tapi memang ini apa ya? Kemarin juga Mas Somi buka-bukaan. Mas Somi mau daftar aksi ya kemarin. Ah, Aksi. demi apa orang suka? Oh, enggak jadi. Enggak pernah mau ya. siapa dulu mas? Aksi yang itu ada di salah satu stasiun televisi. Indosi, ya ngomong baik. Aksi ya, aksi nggak jadi. Enggak
bukan Fahmi itu. Mohon maaf saya. Komen bang dulu. Enggak tahu ada ya saya. Klarifikasi. Kira Mas Fahmi. Bukan. Ayo. Aku ya pasti bukan aksi lah. Apa lu? Enggak tahu. Aduh, ternyata nih guys ya di apa ya, di waktu kita sering-sering gini tuh sangat-sangat yang paling banyak tuh kocak sih. Iya, emang. Kadang-kadang ada juga nih anak serius susah banget ya. Beneran ya susah banget serius kita beneran. Tapi emang kita nggak bisa serius itu sering-sering ringan aja gitu. Iya, Karena emang dan pemateri juga ini udah ganteng-ganteng, udah sangat biasa aja. Aku juga kayak gitu sorry ya. Sorry. Kayak ya dari pematerinya tuh udah apa ya, sangat berwibawa banget dan sangat enjoy juga kan juga pasti merasakan kan melihat pandangan mas-mas ini yang sangat Biasa aja. veteran banget lah gitu ya. Tidak lupa juga kepada moderator juga yang sangat ganteng ini Rasa sekarang ya Pengen dipuji dia. Dari tadi dia puji kita terus. Iya. Memang dari segi moderatornya pun saya akui benar-benar biasa aja. Ini sebenarnya nggak tahu cara siapa sih. Ambil alih dong. Jangan moderator ya, saya sangat mengapresiasikan kepada tamu-tamu undangan kita nih yang sangat spesial dari Mas Iskandar dan Mas Fahmi ini yang sangat selaku cutting saya juga, selaku kakak juga saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan para jadi kedoknya. Dan saya juga sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan para pejabat-pejabatnya, para veteran-veteran saya. Pejabat pengangguran kan bisa jadi. Oh iya. Pejabat pengangguran bisa masuk. Nah, dari itu ya saya sangat berterima kasih ya pada Mas Fahmi sudah berkenan hadir dalam acara podcast ini yang mungkin kayak kurang waktu ya gitu, maksudnya kayak takutnya kurang banyak atau nggak waktunya, tapi nggak apa-apa kan Mas? Iya apa-apa. Terus kita juga makasih Mas Iskandar, saya juga sangat bersyukur kalian masnya udah berada di sini semua, bisa sharing-sharing ikut-ikut kepada teman-teman nih, kan gak cuma saya doang tapi kepada teman-teman yang nonton juga pasti bisa kalian dengarkan, tapi jangan sampai kalian menganggap bahwa itu salah satu perseteruan antara satu dengan lain gitu, tapi kayak sharing-sharing aja gitu. Nah mungkin dari saya selaku moderator mencukupkan sekian dari acara ini dari saya Abdul Tutup Kedayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.